Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wa mursalin wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamina innaka Hamidun Majid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani Hidayat dari kelas HES 1D dengan NIM 242111127, ingin menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen Bapak Zaini Fajar Sidik SH.MH. Di sini saya akan membahas tentang 4 hal, yaitu bagaimana peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan di dunia dan contoh konkretnya. Yang kedua, pengertian jahiliyah dan contoh perilaku jahiliyah yang terjadi pada masa sebelum Islam. Yang ketiga, analisa faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam dakwahnya di Madinah. Yang keempat, dan analisa faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 hal ini, yang pertama adalah pengaruh peradaban Islam dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Jadi saya akan membahas bagaimana peradaban Islam mempengaruhi terhadap ilmu pengetahuan di dunia, dan saya akan membaginya menjadi 3, yaitu bagaimana di era Rasulullah, di eranya dinasti, lalu yang terakhir adalah era modern atau hingga saat ini. Yang kedua, pengertian jahiliyah dan contoh perilaku jahiliyah. Jadi saya akan menjelaskan apa itu jahiliyah beserta apa sih yang dilakukan pada masa sebelum Islam muncul, apa yang dilakukan di zaman jahiliyah ini. Yang keempat, analisa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam dakwahnya di Madinah. Nah, saya akan menganalisa bagaimana Nabi Muhammad bisa berhasil dan dakwahnya di Madinah. Dan saya akan membaginya menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu yang keempat, analisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kok bisa bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dikubur, kok bisa terjadi konflik, sudah terjadi konflik yang memicu perpecahan umat Islam. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama, di era Rasulullah. Di era Rasulullah sendiri terjadi perubahan-perubahan seperti hilangnya riba, karena di situ riba adalah hal yang normal. Lalu penghargaan terhadap perempuan yang tadinya hanya dianggap sebagai rampasan harta, rampasan perang, ataupun budak seks atau hanya dilihat sebagai alat membuat keturunan. Namun di era Rasulullah, perempuan menjadi lebih berhak, menjadi memiliki kewajiban sesuai dengan yang harusnya. Memang seharusnya mereka dimanusiakan. Lalu di era dinasti, saya akan ambil contoh Baghdad. Nah, Baghdad sendiri adalah pusat peradaban dunia waktu itu. Dia berhasil menjadi pusat peradaban dunia karena adanya perpustakaan besar, adanya madrasah ataupun perkuliahan di situ, dan adanya perdagangan di situ juga.
Nah, di dalam perpustakaan itu bukan hanya menyangkut tentang teologis atau keislaman atau ketuhanan saja, tapi juga menyangkut tentang matematika, sains, filsafat, dan juga literatur tertulis dari Yunani juga ada. Jadi tidak hanya sebatas membahas tentang keislaman, tapi juga membahas tentang sains, juga membahas tentang matematika, juga membahas tentang filsafat-filsafat seperti tulisan dari Ibnu Sina ataupun ahli-ahli filsafat lain, maupun tulisan-tulisan dari cendekiawan-cendekiawan dari umat muslim sendiri. Lalu yang ketiga adalah di era modern. Seperti yang bisa kita rasakan bahwa di era modern ini media sosial semakin besar. Di situ juga kita bisa mencari, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang Islam, bisa mendapatkan keilmuan, bisa mendapatkan pengetahuan tentang Islam, tentang fikih, tentang kalamnya, tentang bagaimana sejarah Islam. Kita dapat mendapatkan semuanya dari internet, dari YouTube, dari ulama-ulama yang berada yang menggunakan dakwah menggunakan internet. Lalu yang kedua, pengertian jahiliyah dan contoh perilaku jahiliyah yang terjadi pada masa sebelum Islam. Jadi jahiliyah itu bermakna ketidaktahuan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai kebodohan. Dan simpelnya, zaman jahiliyah adalah zaman kegelapan, di mana di situ ada kegiatan-kegiatan tidak bermoral yang dilakukan umat manusia, seperti penguburan bayi perempuan karena dianggap aib, menganggap perempuan sebagai budak seks, menganggap perempuan sebagai objek, disamakan dengan harta benda, dan juga menganggap perempuan hanyalah alat pembuat keturunan saja. Sehingga tak jarang bayi perempuan dikubur karena dianggap aib. Dan juga penyembahan berhala seperti Uzza dan lain. Nah, itu adalah contoh dari perilaku yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan juga di zaman jahiliyah ini juga sudah muncul yang namanya riba. Sudah ada yang namanya riba. Dan konon katanya riba ini muncul di era ini juga. Kita langsung masuk ke yang nomor 3, yaitu analisa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dakwahnya di Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang saya katakan tadi, faktornya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah faktor yang berada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu kecerdasan dari beliau sebagai pemimpin, sebagai pendakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan tidak memaksa atau tidak memaksakan kehendak, tanpa pemaksaan. Jika Anda ingin masuk Islam, masuk saja. Dia tidak mengeplak bahwa jika Anda mau di sini, jika Anda mau ikut saya di daerah ini, Anda harus masuk Islam. Tidak. Beliau hanya ingin Islam itu mengalir masuk ke dalam kalangan masyarakat. Dan juga selain kecerdasan beliau, faktor politiknya, beliau mampu membuat perjanjian-perjanjian terhadap kaum non muslim, sehingga mereka ikut membantu dalam pembangunan kota Madinah Al-Munawwarah tanpa terjadinya konflik-konflik yang tidak berarti. Dan mereka juga sangat moderat dan toleransi atas hal itu. Dan juga terdapat yang namanya Piagam Madinah sebagai dasar demokrasi di kota Madinah. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yang dimana masyarakat Madinah menyambut dengan baik Rasulullah. Mereka tidak mencaci maki, menghina, ataupun tidak menyiksa atau melakukan kekerasan fisik kepada Rasulullah. Tidak seperti yang terjadi di Mekah oleh para kaum Quraisy.
oleh para kaum kafir Quraisy yang notabene harusnya menjadi keluarga Rasulullah dan tahu bahwa Rasulullah juga memiliki karakter yang terpercaya, tapi mereka justru ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran mereka menolak dan tidak mau mengikuti Rasulullah, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral pada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya yang diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Nah, penerimaan dari masyarakat Madinah ini juga menyebabkan Rasulullah mudah dalam mempersaudarakan mereka. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersaudarakan lewat jalur pernikahan, dan juga mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj supaya tidak terjadi perseteruan yang tidak berarti ketika di Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perpecahan ini sendiri dipicu oleh pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali mereka beraksi itu ketika Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifah. Tadinya kaum Ansor dan Muhajirin sama-sama merasa berhak atas pergantian kepemimpinan dari Rasulullah untuk memimpin negara Madinah sebagai pemimpin. Nah, ketika itu perseteruan ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan akhirnya mereka mendatangi tempat tersebut, dan Umar bin Khattab bilang bahwa yang pantas adalah yang pantas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab bilang bahwa yang pantas adalah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau selalu menggantikan keimaman dari Rasulullah ketika Rasulullah berhalangan hadir untuk menjadi imam ketika melaksanakan sholat. Yang menggantikannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq juga menyebutkan bahwa yang menemani, yang membenarkan Isra Mi'raj, yang membenarkan peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lah yang pantas untuk menjadi seorang khalifah, dan akhirnya terpilihlah beliau menjadi seorang khalifah. Nah, di sini pengikut Ali bin Abi Thalib merasa bahwa Ali bin Abi Thalib sedang dirampok oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, padahal sebenarnya Ali bin Abi Thalib sedang berduka atas kematian mertuanya. Dan itu dapat direda dengan cara Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Setelah itu dapat diredam dan pecah lagi ketika kepemimpinan Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan melakukan nepotisme, dan orang-orang Bani Umayyah tidak setuju, dan akhirnya mereka membelot dan membunuh Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Namun keponakan Utsman bin Affan, Muawiyah, menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan jika beliau ingin menjadi khalifah yang diakui. Namun Ali bin Abi Thalib tidak melakukannya karena beliau sibuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga tercetuslah perang Jamal yang dipimpin oleh Muawiyah, gubernur dari Syam yang merupakan keponakan dari Utsman bin Affan. Namun di sini
Ali bin Abi Thalib dapat memenangkan perang Jamal karena di sini kubu dari Muawiyah menyerah dengan mengangkat mushaf Al-Quran dan juga bendera putih sebagai tanda menyerah. Lalu juga tercetusnya perang Siffin dan terjadi perpecahan lagi dari kaumnya Ali bin Abi Thalib menjadi Khawarij dan kaum Syiah, dan Syiah sendiri masih pecah lagi menjadi beberapa pecahan-pecahan kelompok. Yang paling ekstrim adalah menuhankan Ali, menuhankan Nabi Isa, maupun menganggap bahwa seharusnya kewahyuan Nabi itu tidak turun kepada Nabi Muhammad namun kepada Nabi Umar, kepada namun kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu mereka yang tersesat di jalur-jalur Syiah itu. Dan Syiah yang sampai sekarang masih berjalan adalah 12 imam di Irak, di Iran. Jadi mereka percaya bahwa imam terakhir mereka yang bersembunyi adalah Imam Mahdi. Dan imam pertama mereka tentu saja Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian dari saya itu saja. Apabila ada kesalahan ucap, kesalahan kata, kesalahan informasi, Anda bisa membenarkan lewat kolom komentar, dan saya meminta kritik dan saran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.